Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, kali ini BPS Kota Batam sebagaimana biasa akan menyampaikan berita resmi statistik yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa indikator, yaitu inflasi, perkembangan pariwisata, perkembangan ekspor impor, dan perkembangan transportasi. Sekarang kita ke indikator pertama, yaitu inflasi. Pada bulan September tahun 2024, Kota Batam secara mantuman mengalami inflasi sebesar 0,18%. Sementara itu untuk Kepulauan Riau sebesar 0,14%. Di Indonesia sendiri itu deflasi 0,12%. Kemudian kalau kita lihat secara tahun kalender atau year to date, Kota Batam mengalami inflasi sebesar 1,24%. Untuk Kepulauan Riau di 1,11% dan Indonesia di 0,74%. Kalau kita lihat dari year on year-nya atau tahun ke tahun, Kota Batam mengalami inflasi sebesar 2,76%. Untuk Kepulauan Riau di 2,53%. Sedangkan untuk Indonesia di 1,84%. Selanjutnya, kalau kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran. Di sini kita lihat bahwa untuk makanan, minuman, dan tembakau menyumbang atau memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, andil inflasinya sebesar 0,04%. Lalu di sini juga ada pendidikan di angka 0,07% dan transportasi di 0,02%. Untuk kelompok pengeluaran lainnya, sumbangan inflasinya relatif kecil, ya. Untuk komoditas yang memberikan andil inflasi atau deflasi terbesar, 10 komoditas terbesar secara mantuman, kita lihat di sini yang memberikan andil inflasi terlebih dahulu, yaitu pertama, akademi atau perguruan tinggi, andilnya di 0,07%, kemudian bayam di 0,06%, kangkung di 0,05%, dan sampai yang ke-10 atau yang terakhir di komoditas terbesar, yaitu di jeruk di 0,01%. Kemudian yang memberikan andil deflasi di di September 2024 ini secara mantuman, pertama adalah cabai merah dengan andil deflasinya sebesar 0,13%, cabai rawit di 0,05%, bensin di 0,02%, dan sampai terakhir di labu siam atau jipang di 0,01%. Selanjutnya, kalau kita lihat secara year on year, maka bisa kita lihat andil inflasinya di sini makanan, minuman, dan tembakau. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, andil inflasinya cukup tinggi di 0,97%. Kemudian disusul dengan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga di 0,51%, transportasi di 0,57%, perawatan pribadi dan jasa lainnya di 0,49%. Ya, itu adalah kelompok-kelompok pengeluaran yang relatif tinggi andilnya. Untuk komoditasnya, dengan andil inflasi dan deflasi terbesar secara year on year, kita lihat ada 10 komoditas, ya. Untuk yang inflasi, emas perhiasan di 0,42%, tarif listrik di 0,33%, ini andilnya ya. Angkutan udara di 0,23%, tarif parkir 0,23%, beras 0,22%, sampai bayam di 0,05%. Selanjutnya untuk yang menyumbangkan deflasi, ya. Yang pertama adalah sekolah menengah atas
di 0,21%, cabai merah di 0,11%, tomat di 0,07%, sampai ikan selar di sini. Ya, itu adalah 10 terbesar ya. Secara ringkas, dapat kami sampaikan, pada bulan September 2024 ini terjadi inflasi mantuman sebesar 0,18%, di mana secara year on year-nya inflasi terjadi sebesar 2,76%, dan secara year to date-nya sebesar 1,24%. Penyumbang inflasi yang utama di bulan September secara mantuman adalah kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,07%. Untuk komoditas utamanya adalah akademi atau perguruan tinggi ya, untuk biaya akademi atau perguruan tinggi. Kemudian kalau kita lihat secara year on year, penyumbang utamanya ada 3 kelompok besar di sini. Yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,97%, ya, di mana penyumbang utamanya adalah beras dan bayam. Selanjutnya transportasi dengan andil 0,57%. Ya, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini itu angkutan tarif udara, tarif parkir, dan mobil. Dan kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,49%, di mana komoditas utama yang menyumbang adalah emas perhiasan. Itu adalah tentang inflasi di bulan September. Selanjutnya kita lihat dengan perkembangan pariwisata di Kota Batam untuk Agustus 2024. Pada bulan Agustus tahun 2024, terlihat bahwa wisatawan yang datang ke Kota Batam, Wisman tepatnya, itu ada sebanyak 120.185 Wisman dengan kenaikan sebesar 18,88% dibandingkan dengan Juli tahun 2024. Kalau secara year on year, itu naik sebesar 26,19%. Untuk 10 besar kunjungan wisatawan di bulan Agustus ya, masih didominasi oleh Singapura dengan jumlah wisatawan sebanyak 64.318 wisatawan. Disusul Malaysia sebanyak 23.752 wisatawan. Kemudian India di 3.797 wisatawan, sampai 10 besar terakhir adalah Jerman sebanyak 296 wisatawan. Untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Kepulauan Riau, di bulan Agustus terhadap Juli naik 3,99 poin, sedangkan secara year on year naik sebanyak 5,95 poin. Kalau rata-rata lama menginapnya, maka di bulan Agustus terjadi peningkatan dari 1,85 di bulan Juli meningkat menjadi 1,91 di bulan Agustus ya. 1,91 hari di bulan Agustus tahun 2024. Itu adalah tentang perkembangan pariwisatawan. Sekarang kita beranjak ke perkembangan ekspor impor. Untuk nilai ekspor di bulan Agustus tahun 2024 mencapai 1.503,41 juta US dolar, naik 0,23% dibandingkan Juli 2024. Kalau dibandingkan dengan Agustus 2023, maka terjadi kenaikan sebanyak 22,93%. Kalau kita lihat secara kumulatif, Januari-Agustus, antara 2023 dan 2024, maka total ekspornya mengalami peningkatan sebanyak 5,62%, dari 10,02 miliar US dolar menjadi 10,56 miliar US dolar. Kalau kita pecah antara non-migas dan migasnya, maka di non-migas juga terjadi kenaikan sebanyak 4,42%, dari 9,48 miliar US dolar menjadi 9,89 miliar US dolar. Kalau migasnya terjadi kenaikan sebesar 27,29%,
dari 0,54 miliar US dollar menjadi 0,66 miliar US dollar. Kemudian berdasarkan sektor, kumulatif Januari Agustus antara 2023 dan 2024, maka kita lihat migas tadi sudah disampaikan terjadi kenaikan sebesar 27,29% dari 0,54 miliar US dollar menjadi 0,66 miliar US dollar. Namun untuk pertanian terjadi penurunan sebesar 59,89% dari 0,04 miliar US dollar menjadi 0,02 miliar US dollar. Kalau industri pengolahan terjadi peningkatan dari 9,26 miliar US dollar menjadi 9,77 miliar US dollar atau sebesar 5,54%. Untuk tambang juga mengalami penurunan dari 0,18 miliar US dollar menjadi 0,11 miliar US dollar atau sekitar 38,37%. Asal kalau kita lihat untuk tujuan ekspor barang ya yang berasal dari Indonesia, maka Singapura itu pangsa pasarnya adalah sebesar 25,53% dengan kemudian disusul oleh Amerika Serikat sebesar 25,02% dan terakhir Australia 10,26%. Itu adalah tiga besar negara tujuan ekspor kita. Kalau secara ekspor menurut pelabuhan utama, maka kita lihat di sini, maka di bulan Agustus batu ampar senilai 935,11 juta US dollar. Kalau dia akumulasi dari Januari ke Agustus, masih batu ampar di 6.277,55 juta US dollar. Dengan perannya atau andil dari Januari Agustus itu sebesar 59,45% untuk batu ampar sendiri. Kalau dari sisi volume ekspor, maka yang paling tinggi di bulan Agustus adalah di belakang Padang, sebanyak 137,53 ribu ton. Namun secara kumulatif dari Januari Agustus, Pelabuhan Kabil atau Panau itu masih memegang tertinggi sebanyak 2.983,36 ribu ton. Dengan andil Kabil Panau tadi secara kumulatif 56,49%. Kemudian kita berlanjut ke perkembangan impor. Impor Agustus tahun 2024 mencapai 1.216,77 juta US dollar. Tahu turun 3,06% dibandingkan dengan Juli tahun 2024. Kalau kita lihat secara year on year, terjadi kenaikan impor sebanyak 2,80%. Dari di Agustus 2023 di 1.983,64 juta US dollar. Secara kumulatif Januari Agustus 2023 dan 2024, maka kita lihat di sini total impornya 9,66 miliar US dollar pada Januari Agustus 2023 menjadi 9,20 miliar US dollar pada Januari Agustus tahun 2024. Untuk non migasnya sendiri juga turun 4,65% dari 9,60 miliar US dollar menjadi 9,15 miliar US dollar. Sedangkan untuk migas dari 0,06 miliar US dollar menjadi 0,05 miliar US dollar, turun sebesar 17,88%. Kalau lihat per sektornya, maka kita lihat di sini untuk migas sendiri tadi sudah disebutkan turun 17,88% menjadi dari 0,06 miliar US dollar menjadi 0,05 miliar US dollar. Untuk pertanian meningkat impor pertanian ya dari 0,14 miliar US dollar menjadi 0,17 miliar US dollar atau sebesar 22,23%.
Industri pengolahan sendiri mengalami penurunan impor dari 9,43 miliar US dollar menjadi 8,97 miliar US dollar. Untuk tambang, turun juga dari 0,02 miliar US dollar menjadi 0,01 miliar US dollar. Sekitar 59,69% turunnya. Untuk asal negara, barang impor ini yang terbesar dari Tiongkok dengan pangsa 34,33%. Disusul dari Singapura sebanyak 14,33%, kemudian Jepang di 7,58%. Itu adalah tiga negara asal barang impor kita yang terbesar. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari pelabuhan utama, nilainya berdasarkan pelabuhan utama, maka batu ampar di bulan Agustus adalah yang tertinggi nilainya sebanyak 913,11 juta US dollar dan secara kumulatif pun masih batu ampar dengan nilai sebanyak 6.747,27 miliar US dollar dengan pangsa dengan peranan atau andil sebanyak 73,31%. Kemudian kalau kita lihat dari volume impor, menurut pelabuhan utama, maka kita lihat di sini batu ampar masih yang paling banyak dengan di bulan Agustus ya, dengan nilai sebanyak 219,69 ribu ton, sedangkan untuk kumulatifnya masih dipegang batu ampar di 1.612,98 ton, ribu ton. Nah, peranannya sendiri dari Januari Agustus adalah 66,85%. Baik, selanjutnya adalah kita lihat perkembangan neraca perdagangannya di Kota Batam. Yang pertama untuk di Agustus masih surplus sebesar 286,64 juta US dollar. Untuk kumulatif Januari Agustus di masih surplus juga sebesar 1.355,14 juta US dollar. Demikian adalah tentang perkembangan ekspor impor. Selanjutnya adalah perkembangan transportasi udara dan laut Agustus 2024. Kalau kita lihat untuk penumpang pesawat domestik secara total, maka di bulan Juli terjadi 378.911 penumpang, turun sebanyak 11,72% menjadi 334.507 penumpang. Kalau kita lihat internasionalnya, dari 13.307 penumpang di bulan Juli, turun 72,51% menjadi 3.658 penumpang di bulan Agustus 2024. Secara kumulatif kita lihat di sini untuk penumpang domestik, Januari Agustus 2024, maka terjadi secara total itu ada 2.612.185 penumpang. Kalau secara internasional, penumpang internasional, totalnya Januari Agustus 2024 sebanyak 59.840 penumpang. Secara year on year, untuk angkutan udara domestik, terjadi peningkatan 10,07% dibandingkan Agustus 2023. Dari 303.893 penumpang menjadi 334.507 penumpang di Agustus 2024. Kalau kumulatif to kumulatif, Januari Agustus 2023, totalnya ada sebanyak 2.631.963 penumpang. Sementara itu turun 0,75% menjadi 2.612.185 penumpang di Januari Agustus 2024. Kalau kita lihat angkutan udara internasionalnya, maka terjadi penurunan juga secara year on year. Di Agustus 2023, 5.278 penumpang menjadi 3.658 penumpang di Agustus 2024. Secara kumulatif,
Januari Agustus 2023 31.373 penumpang, naik 90,74% menjadi 59.840 penumpang di Januari Agustus 2024. Selanjutnya kita lihat bongkar muatnya untuk angkutan udara baik domestik maupun internasional. Untuk bongkar dulu domestik, terjadi peningkatan 44,39%. Ya, sementara itu untuk muatnya terjadi peningkatan juga di 116,04% secara man-to-man, ya, antara Juli 2024 dan Agustus 2024. Untuk internasional juga sama, bongkarnya mengalami peningkatan 58,56%. Untuk muatnya juga mengalami peningkatan sebesar 227,83% secara man-to-man antara Juli 2024 dan Agustus 2024. Itu adalah tentang bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara. Selanjutnya kita akan melihat untuk penumpang angkutan laut. Ya, penumpang angkutan laut di bulan Juli 2024 kemarin itu di 349.000, ini khusus domestik dulu ya. Untuk domestik 349.952 penumpang di domestik di bulan Juli, sedangkan di Agustus mengalami penurunan sebesar 18,95% di 283.638 penumpang. Untuk internasionalnya, dari 396.330 penumpang di bulan Juli, turun 0,89% menjadi 392.795 penumpang di Agustus 2024. Secara kumulatif, Januari Agustus 2024 domestik itu di 2.619.694 orang. Sedangkan untuk internasionalnya di 3.087.591 orang. Secara year on year, penumpang angkutan laut domestik, maka di Agustus 2023 262.593 orang, naik 8,01% di Agustus 2024 menjadi 283.638 orang. Secara kumulatif, Januari Agustus 2023 di 2.473.102 orang menjadi 2.619.694 orang, naik 5,93% di Januari Agustus 2024. Kalau internasionalnya kita lihat dari 347.354 orang di Agustus 2023 terjadi kenaikan 13,08% menjadi 392.795 orang di Agustus 2024. Kalau kumulatifnya kita lihat di sini, di Januari Agustus 2023 adalah sebanyak 2.909.745 orang, naik 6,11% menjadi 3.087.591 orang, 591 orang di kumulatif 2024. Untuk bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut, kita lihat di sini secara domestik, bongkarnya terjadi kenaikan sebesar 34,97%. Untuk muatnya terjadi penurunan 4,21% dari Juli dan Agustus. Kalau internasionalnya kita lihat di bulan Juli lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus untuk bongkarnya, ya turun sebanyak 3,29%, sedangkan untuk muatnya terjadi kenaikan 51,21% antara Juli dan Agustus 2024. Demikianlah beberapa indikator yang dapat kami sajikan. Untuk lebih lengkapnya dapat mengunjungi website kami di BPS Batam, yaitu batamkota.bps.go.id. Ya, saya ulangi lagi, batamkota.bps.go.id. Atau dapat melihat juga di Instagram kami atau di YouTube, ya. Silakan di berbagai medsos yang tersedia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian
dan partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.